kalau misalnya reporter lapangan itu kalau misalnya lagi demo, polisi mau pukul tuh nggak bisa karena kita tinggal ini ID card kita pers gitu, kita kan dilindungi, kita nggak boleh gitu. Dan masa pun nggak boleh kayak gitu tak ya, meskipun kadang terjadi ya cerita dari teman-teman, kadang ada aja yang kena gitu kan, tidak sengaja dan tidak sengaja gitu. Waduh. Iya itu resiko juga ya. Resiko juga. Oke, halo teman-teman talenta muda. Jumpa lagi bersama gue Bro Lutfi, Managing Director Talent Hub di Talent Podcast episode ke-17. 17 ya, bener ya? Dan kali ini kita akan membahas soal dunia jurnalistik nih. Jadi topiknya kali ini Journalism Nowadays, Challenge and Opportunities. Dan di studio bersama kita udah datang di sini Kak Bunga. Bunga siapa? Ya ini lucu nih. Ini dia ini lucu. Hostnya, iya. Enggak, tadi gue di backstage gue bilangnya Putri. Putri bukan sih Putri gitu. Nah karena cewek pasti ada namanya Putri. Enggak, mungkin Bunga. Kebanyakan kok nama cewek ya di kontak WhatsApp-nya ya. Iya, sebut saja Bunga. Sebut saja Bunga. Iya kan? Bunga Cinka kan. Bunga Cinka. Kenalan dulu berarti tadi belum kenalan kita sumpah, guys. Iya. Kalau mau tahu Cinka itu adalah singkatan. Apa tuh? Cinta kasih. Jadi aku tuh penuh dengan cinta dan kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ini gue nge-host guestnya Apnon ya. Anak Apnon, 2 kali nge-host Apnon, selalu ada singkatan-singkatannya. Gue curiga nih, jangan-jangan di Apnon itu tesnya adalah namanya harus punya kepanjangan nama kamu apa gitu misalnya. Ya kan, soalnya Suci juga ada tuh waktu apa itu. Tuh? Cuman gue lupa. Ya, kan gue belum disclaimer ya kalau gue sebenarnya orangnya rada cepet lupa gitu. Cepet lupa atau kebanyakan? Ayo, cepet lupa atau kebanyakan? Ya itu mungkin faktornya ya. Baik. Kak Bunga Cinka ini adalah TV presenter ya? TV jurnalis. TV jurnalis. Ya. Kenapa namanya nggak dipersingkat presenter gitu? Kalau presenter itu kan sebenarnya sama ya, presenting sebetulnya sama. Presenter, news anchor itu sebenarnya sama. Itu yang berada di studio. Nah kalau aku kan masih, ya mereka pun sama jurnalis, tapi itu adalah title yang dibawa ketika mereka sudah berada di studio. Kalau aku ini masih di lapangan, jadi biasanya sering disebut sebagai TV reporter, TV jurnalis, kayak gitu. Oh berarti maksudnya itu kan beda tempat kerjanya aja bagaimana? Itu jenjangnya. Jadi jenjangnya dari bawah gimana tuh? Ya jadi kalau if you want to be an anchor, mau jadi presenter, itu pembelajaran paling banyak itu adanya di lapangan ketika jadi reporter lapangan. Kalau itu bukannya tempat pembelajaran pemain bola? Maksudnya yang di lapangan gelas, ya kan? Ini gelasnya ada airnya. Gelasnya ada airnya. Iya. Jadi akhirnya berhasil menyulut amarah ya. Terus iya, gimana? Bener. Kita saling sulut menyulut kali ini ya. Iya gitu. Jadi reporter lapangan itu terjun langsung ke lapangan, ke lokasi liputan, melihat peristiwa secara langsung, bertemu dengan narasumber secara langsung. Itu namanya apa dia? Reporter. Ya, jadi kalau sering melihat ada yang live report di lapangan, jadi kan nanti ada anchor atau presenter di studio yang panggil ya untuk mengetahui lebih lanjut. Kita sudah bersama dengan misalnya Bunga Cinka, TV jurnalis dari CNBC Indonesia. Nah terus layar ganti kan? Ganti. Ya, aku yang lagi di lapangan misalnya. Layar ganti mahal. Oke, terus pintu keluar di mana ya? Pintu keluar di mana ya? Terus? Iya gitu. Jadi aku yang masih di lapangan, yang masih mereport dari lokasi. Oh oke. Itu kan reporter nih yang di lapangan. Nah terus presenter di? Studio. Ya. Anchor di? Sama studio juga. Oh presenter itu sama dengan anchor ya? Iya sama. Gitu. Jadi nggak ada hostnya?
Saya pulang kalau nggak ada nih. Tapi kalau jurnalistik nih, di dunia jurnalistik tuh jenis-jenis pekerjaannya apa aja? Ini kan soalnya talent hub ya, soal talenta dan maksudnya jenis-jenis tuh apa ya? Jadi jenis-jenis pekerjaan. Pertanyaannya. Jadi jenis-jenis pekerjaan. Jadi misalnya kayak ada presenter, ada kameramen, ada apa gitu. Kalau di dunia timnya tuh di jurnalis seperti apa? Ya, itu maksudnya. Oke, kalau aku kan sebagai TV jurnalis itu dalam the whole team, kalau di lapangan itu aku sama kameramen. Oke. Ya, and driver, of course. Ya, itu juga jenis pekerjaan loh. Ya, baik. Nah, terus yang ada di redaksi itu, di ruang redaksi itu tentunya ada PA. Oke, PA apa? PA itu produser. Ini aku soalnya nggak tahu banget asli. Iya, produser asisten. Saya aja nggak tahu namanya apa nih. Pokoknya tinggal produksi aja kita. Ada produser, lalu juga ada eksekutif produser, lalu di atasnya lagi ada wakil pimpinan redaksi, lalu ada pimpinan redaksi gitu. Jadi yang memproduksi konten biasanya kan plottingan itu akan keluar pada malam hari kan. Ini besok nih mau ada konten ini itu. Itu harus malam hari itu. Produser karena kan untuk besoknya. Oh. Gitu. Tapi ini semacam kayak sholat tahajud itu ya. Enggak dong. Harus kan malam hari. Tapi kan sholat tahajud tuh dini hari. Oh iya. Ya ini kan jam 8. Oh jam 8. Sholat isya ya daripada sholat tahajud. Oke. Ini coba. Iya benar. Belum ini sih ya, belum jam after hours banget, masih macet-macet gitu ya. Iya, jadi kalau jurnalisme sendiri itu kan sebenarnya kita pengen tahu gambarannya nih. Jadi kayak di dunia jurnalistik itu siapa saja yang terlibat gitu. Baik kalau di lapangan tadi ada kameramen sama reporter. Nah, kalau di ruang produksi itu banyak kan yang terlibat, termasuk juga presenter gitu ya. Nah, kalau reporter dan presenter ini kan pasti challenge-nya beda ya. Nah, itu perbedaan merasakan menjadi TV presenter di studio kan? Studio atau ketika menjadi pemain reporter di lapangan, itu challenge-nya perbedaannya di mana? Banyak sebenarnya, banyak kan yang mengira bahwa jadi pembawa berita itu hal yang gampang, hal yang mudah karena kan cuma baca prompter. Tapi sebetulnya beda dengan presenter yang dulu pernah ke lapangan sama yang nggak pernah ke lapangan. Bedanya gimana? Bedanya gini. Experience. Once dia bacain berita soal kebakaran, ketika dia pernah jadi reporter lapangan, dia pernah melihat secara merasakan langsung panas-panas percikan-percikan api asmara. Oke. Ya, lalu juga pernah seperti lirik lagu gitu. Ya, terus pernah melihat secara langsung bagaimana orang-orang di sana itu kehilangan banyak hal, kehilangan material, lalu juga mungkin kehilangan. Jadi empatinya ada ya, dapat ya. Sanak keluarga gitu ya. Jadi ketika dia membacakan berita itu, dia bukan sekedar baca prompter, tapi dia bisa menghayati ya. Dia storytelling, dia bisa ini loh melaporkan, ini loh gitu. Lalu kadang yang namanya prompter itu kan alat. Nah, alat itu kan rentan sekali untuk error gitu ya. Nge-lag gitu ya. Nge-lag lah ngebak ya. Nah, itu seringkali kan ada breaking news atau misal prompter error gitu. Itu kan si presenter di studio hanya bisa melihat visual kamera aja yang ada di studio. Ini ada layarnya lagi yang memperlihatkan visual kamera yang ada di lapangan kan. Nah, dari situ dia udah bisa improvisasi karena dia sering live report di lapangan. Oh, gitu. Jadi pas waktu alat-alat error dia bisa improve gitu ya. Atau kalau ada breaking news nih tiba-tiba dengan data yang minim, terbatas. dengan data yang terbatas, minim, lalu juga waktu yang secara tiba-tiba breaking news karena kan peristiwa breaking news itu kan bukan hal yang yang kita agendakan. Di plan gitu ya. Tapi kan tiba-tiba ada itulah gitu. Jadi tiba-tiba ada apa nih gitu, breaking news gitu. Terus draftnya mana? Udah lo improve aja gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sering terjadi. Dan makanya kenapa Najwa Shihab pun di lapangan tahunan gitu. Sampai akhirnya dia punya program sendiri. Tapi memang Talisa. Kalau presenter itu ada yang nggak ada pengalaman lapangan juga? Jarang aku ketemu sama yang senior presenter gak pernah di lapangan. Pasti minimal punya, sekali dua kali lah ya. Nggak sekali dua kali, bisa bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun. Oh, kalau Bunga sendiri berapa tahun? Aku baru setahun. Setahun di lapangan. Capek ya setahun di lapangan. Udah pernah merasakan kebakaran tadi? Pas kebakaran ya. Aduh. Ini kalau yang kesel-kesel di highlight aja ini justru.
Ini gimana sih maksud pertanyaannya? Maksudnya gimana? Kalau pasca kebakaran pernah wawancara. Oh, karena waktu aku datang itu kadang api kecil masih ada, tapi maksudnya bukan yang besar gitu. Biasanya itu ada kontributor. Oh, kalau besar tuh lebih ke ini sih, apa, film action. Gak bisa nahan ketawa. Nah, film action aja tuh jarang ya yang ada kebakaran. Pasti mereka tuh bela diri, bukan kebakaran. Terus masa mereka membakar kan diri mereka sendiri? Biar ada efek-efek heroik gitu. Oh, bom gitu ya. Mereka loncat lalu ada bom di belakangnya. Gitu. Iya, misalnya gitu ya kan. Bisa. Gitu. bisa. Nah, oke, berarti satu tahun berarti tahun berapa tuh? Tahun lalu 2021. 2021 berarti masih yang pas waktu COVID. Iya, masih waktu COVID. Yeah. Jadi kita sering banget dikirim ke zona merah. Waktu itu lagi rame-ramenya di Wisma Atlet. Kita dikirim ke Wisma Atlet. Terus ya pokoknya hal-hal yang rentan kita deketin, bukan kita jauhin gitu. Sempat ada apa perasaan keraguan apa? Jadi saya menginterview nih. Perasaan gimana ketika maksudnya kayak takut atau gimana insecure ketika misalnya ke Wisma Atlet kan, waduh ini COVID kan lagi naik-naiknya, terus ntar gue juga kena COVID apa, memang sudah dipahami itu sebagai resiko pekerjaan atau gimana gitu? Kalau rasa takut, rasa insecure itu setiap orang kan pasti beda-beda ya. Iya. Nah, overthinking apa lagi tuh? Nah, tapi kalau misal aku, once aku memutuskan diri aku untuk terjun ke dunia jurnalis, itu aku membuka dengan sangat amat lebar tantangan-tantangan apa yang akan aku hadapin ke depannya gitu. Jadi overthinking, insecure dan lain sebagainya untuk masalah pekerjaan itu nggak ada. Malah lebih ke okay, what's next? Oh gitu? Oke, ya. Aku harus ke Wisma Atlet nih dengan kondisi yang seperti ini gitu. Oh, aku melaporkan secara langsung loh ke publik agar publik bisa lebih berhati-hati. Ada perasaan-perasaan yang seperti itu malah, yang merasa wah aku bisa membantu publik dengan informasi-informasi yang aku update langsung dari tempatnya. Hal-hal yang seperti itu yang malah membuat aku tuh seru gitu loh. Mungkin karena jurnalistik ini kan ada tipe-tipe pekerjaan itu kan tergantung dari tipe-tipe orang ya. Mana yang suka untuk berdiam diri atau malah yang suka lebih dinamis, aktif gitu. Lompat-lompat gitu. Lompat-lompat. Nah, karena aku suka hari-hariku yang dinamis, setiap hari ketemu sama orang yang berbeda, lalu menghadapi peristiwa yang berbeda-beda juga. Jadinya ya aku menyukai hal tersebut, malah nggak ada rasa-rasa ketakutan apapun gitu. Oh gitu. Jadi pas waktu COVID tuh kan itu kayaknya kan intens banget kan berita tentang COVID dan itu cukup panjang loh fase waktunya ketika panjang. COVID itu kan pernah nggak kayak misalnya jam 1 dini hari gitu terus harus ke lapangan gitu padahal udah mau tidur nih di telepon misalnya harus liputan gitu. Kalau yang kayak gitu jarang karena kalau TV nasional itu kan sudah ada jadwalnya, mana yang patroli malam. Mungkin TV lokal ya. Jadi kalau TV nasional itu sudah ada jadwal di mana yang pada saat itu patroli malam. Jadi dia memang dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi dia patroli. Jadi kalau misal ada apa-apa yang dihubungi tim itu gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya reporter tuh gak cuma satu orang kan? Apa gimana? Banyak. Di setiap TV ada banyak reporter. Dalam satu tim? Dalam satu tim hanya berita gitu reporter. Misalnya ke DPR atau satu kemana satu lokasi satu reporter ya. Satu kameramen gitu. Kita sering melihat itu deh apa? Sering dong. Enggak, bukan itu apa dulu nih. Oh, ya, apa tuh? Itu apa tuh? Kita sering melihat ketika misalnya lagi pada liputan atau lagi bukan wawancara ya, preskon atau apa gitu ya, ada mobil yang bertuliskan iNews, SCTV, ya gitu. TV One, Metro TV. Itu kan mobilnya gede banget ya, isinya cuma 2 orang. Mobil apa tuh? Mobil yang gede banget yang ada itu namanya antenanya gitu. Bukan, itu namanya apa yo? Dipakai itu SNG namanya. SNG. Itu dipakai kalau dalam waktu-waktu tertentu misalnya mudiknya yang paling ramai di mana di Cikampek. Nah itu baru berbondong-bondong bawa SNG supaya apa? Sinyalnya bagus, sinyalnya kuat karena kan ada parabolanya itu. Kalau sehari-hari biasanya kita ada alat namanya Live View atau Avenir, terus ada TVU juga. Itu juga alat live juga sama sebenarnya sama si SNG itu, tapi dia dengan sinyal yang lebih lemah. Jadi kalau misalnya ditaruh di perkotaan dalam ya masih aman gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya harus jauh-jauh pakai SNG itu kan perlu sinyal yang kuat. Jadi barulah dibawa SNG. Nah, itu ada operator tersendirinya lagi. Operatornya beda.
Oh gitu. Pengalaman paling unik apa selama di lapangan menjadi Banyak reporter? banget. Kalau misal dipilih salah satu hal yang paling unik tuh nggak bisa dipilih karena Unik ya? semuanya unik. Karena kan apa yang kita Contohnya apa hadapin nih itu contohnya? berbeda-beda. Contohnya waktu kuliah kan aku nggak pernah ikutan demo. Nggak pernah ikutan demo. Waduh, ambis banget ya. Bukan ambis, tapi karena memang di kampus aku tuh tidak ada organisasi Saya tahu mahasiswaan. kampusnya apa. Iya, jadi kita tuh organisasi untuk Yang di London bukan sih? Iya, yang di London Iya, itu. iya. Jadi memang organisasinya itu yang untuk membawahi klub ekstrakurikuler ya biasa disebutnya gitu. Kalau di sana dibilangnya klub misalnya arts atau LSPR apa gitu namanya. Iya, itu. Di Klub-klub London tadi itulah, kan. iya. Iya. Nah dari situ ya maksudnya kan tidak ada yang mempelopori untuk Untuk bikin menyuarakan organisasi. aspirasi Oh, itu gitu iya, kan. iya. Jadi ya tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan demo. Nah Atau mungkin seharusnya pas waktu teman-teman dari kampus lain atau organisasi yang ada di kampus lain itu demo, teman-teman yang dari London ini dong meliput. Oh mungkin kita ini ada opportunity untuk meliput ya, gitu. Jadi nggak usah ikut demonya. tapi kan itu kampus. Kenapa Oh dia iya, nggak ngeliput? boleh ya. Iseng-iseng gitu, ekstrakurikuler liputan lu yuk gitu. Mungkin ada ya klub TV-nya. Cuman kan nggak tahu kegiatan mereka apa waktu itu Oke, kan. oke. Mungkin Kalau bisa mahasiswa jadi. biasanya sih aktivitasnya ini terlalu sore ya, terlalu sore ke malam gitu. Mungkin ya kalau yang dari London. Gimana tuh? Oke. Oke, ya Pak Jen paham tapi ya udahlah ya Pak Jen. Sampai merah loh, muka yang merah mukanya Pak Stereotype Jen ini. loh. Soalnya pada waktu aku masih jadi mahasiswa, kesibukan aku tuh soal organisasi di situ. Even though organisasi itu tidak ya aktif untuk menyuarakan aspirasi aja. Iya. Cuman kita tuh bikin banyak sekali kegiatan. Waktu itu aku berkesempatan untuk jadi production manager di klub aku untuk membuat salah satu pentas. Tapi kayak terbesar MUN tahunan gitu ada ya? MUN ada. Kalau tadi kan kita udah ngomongin soal jenis-jenis pekerjaan dan beberapa hal yang terkait dengan pekerjaan jurnalis ya. Nah, tadi kan udah yang di lapangan tuh yang reporter. Kalau misalnya yang di studio ini, studio tuh emang dia datang sesuai jadwal juga. Terus kemudian Tapi kayak kan aku nih masih reporter lapangan. Kenapa dia tadi yang ditanyain presenter studio terus Oh ya? gitu ya. Iya. Oh, ini kan untuk ngetes ya kan, future jobsnya. Ya of course Bunga. goals kita pasti akan menjadi presenter ya, of Iya, course goals. oh, gitu Tapi ya. goals setiap jurnalis beda-beda. Tapi untuk goals aku sendiri aku memang pengen naik layar ke studio. Tapi kan sekarang aku masih jadi reporter lapangan. Even though aku bisa melihat kegiatan mereka, aku bisa menjelaskan. Tapi kan aku masih jadi reporter lapangan. Oh iya benar-benar. Jadi lebih suka bermain bola lah ya kira-kira daripada Voli. bulu tangkis. Kenapa voli? Ya apa aja yang ada di lapangan kan Oh, banyak iya, ya kan. Iya. Ya berarti hobi voli ya? Enggak juga sih. Enggak bisa main volley malah. Oh gitu. Ya nggak bisa. Tadi itu gimmick aja ya? Gimik aja. Oh. Karena dunia ini butuh pergimikan. Oh gitu. Ya siap. Sekarang balik lagi Apnon tahun berapa? 2019. 2019. Ketika Apnon udah kepikiran belum akan jadi presenter? Enggak, sama sekali. Awal karirnya gimana tuh? Sama sekali nggak ada kepikiran. Dari awal aku kuliah ikut Apnon itu sama sekali nggak ada kepikiran bahwa my future job would be jurnalis. Itu sama sekali nggak ada. Karena waktu itu tuh kalau misal aku boleh cerita dari Boleh banget. Jauh banget. Boleh banget. Mungkin ini sebenarnya Pajan ada bantal apa gitu? Iya, karena cerita aku akan panjang ya. Iya. Gimana tuh? Jadi siapkan popcorn. 2018 dulu dong. Kenapa? 2015 kan kuliah tuh. Tapi jauh sebelum Jauh itu. ya? Jadi mungkin ini 2002. tertanam di alam bawah sadar aku di mana Waduh. waktu aku SMP SMA itu ketika aku udah selesai ngerjain tugas sekolah, ayahku tuh manggil aku keluar ke ruang TV. Kak, ayo sini nonton TV. Waktu itu seringnya nonton Metro TV sama TV One. Nah dari situlah sering banget ngelihat Najwa Shihab, Tina Talisa, terus ya banyak lah Anissa Dasuki, presenter-presenter TV lainnya yang Itu aku udah nggak tahu tuh. oke banget gitu. Ya, terus? Nah dari situ mungkin tertanam bahwa aku pengen jadi mereka tapi waktu itu belum tersadar gitu kan. Nah waktu aku memutuskan untuk masuk jurusan apa waktu kuliah, aku tuh pengen banget
international relations karena aku suka isu-isu politik, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi meskipun aku bukan backgroundnya ekonomi. Maksudnya suka hal-hal isu-isu yang seperti itu. Karena apa? Mungkin karena aku suka hal seperti itu karena aku suka nonton berita gitu kan. Nah tapi pada saat itu aku berpikir aku suka isu-isu itu tapi gimana caranya aku nggak jadi tokohnya. Aku nggak ada di dalamnya, gitu kan. Nah tapi akhirnya ya udah belum tahu pekerjaan apa itu, tapi tetap menjalani kuliah International Relations, terus ikut Apnon. Nah dari situlah 2019 nih. 2019 aku sering banget diminta untuk jadi MC. Awalnya. Di London nih. Enggak, di Apnon, di wali kota. Di wali kota. Siap. Nah habis dari situ, ternyata aku suka ya ngomong depan publik. Ternyata aku suka ya sharing apa yang aku tahu. Ternyata aku suka membagikan apa yang ada di pikiran aku gitu. Nah dari situ aku mencarilah pekerjaan apa ya yang settle, karena kalau MC kan per event ya, dan MC itu kan banyak sekali sekarang di kota-kota besar gitu. Pasti saingannya nggak sedikit dengan relasi mereka yang udah jauh lebih banyak, lebih oke gitu kan. Nah sekarang aku apa ya yang bisa mendukung karir aku juga, jurnalis. Dan dari situ baru menyadarin, jurnalis kan pilar keempatnya demokrasi. Kita kan yang mengawasi jalannya demokrasi dan lain sebagainya. Kita kan bisa mengkritik pemerintah, kita kan bisa dekat dengan isu-isu itu tanpa harus terlibat di dalamnya. Oke, ini pekerjaan yang cocok gitu. Dari situlah mungkin itulah yang ngebuat aku kalau aku disuruh kemanapun, aku tidak merasa itu adalah hal yang sulit atau hal yang menakutkan, tapi aku menganggap itu sebagai tantangan gitu. Karena awalnya ya karena aku suka dengan itu gitu. Berarti tapi kalau ke lapangan seringnya untuk isu-isu yang terkait dengan demokrasi, politik ya berarti jatuhnya, atau sebenarnya random aja gitu, pernah diturunin di sports gitu atau random ya? Kita nggak bisa milih karena di TV nasional itu waktu itu kan aku dari tahun 2019 aku Apnon, lalu 2020 aku lulus kuliah, 2021 memulai karir jadi jurnalis. Itu aku mulai di TV nasional dulu. Nah di TV nasional itu aku masih di Metropolitan yang dimana aku banjir nyemplung, banjir sepaha aku nyemplung. Terus ya dengan itu kan kebutuhan visual juga kan. Terus biar bagus ya, biar kelihatan gua kena banjir nih gitu. Enggak, untuk memberitahu pemirsa, ini segini. Banjirnya tuh sampai segini. Karena kan kita nggak boleh menyebut paha orang dewasa. Misalnya 1 meter atau berapa meter gitu kan. Kita harus yang angka yang benar gitu. Tapi untuk menjadi bayangan pemirsa aja, ini loh 1 meter nih segini saya loh gitu, sepaha saya gitu. Nah dari situ banyak banget sih hal-hal yang sport pernah. Aku nggak bisa main volley, harus main volley harus liputan volley pernah. Berarti harus main volley juga? Main volley juga, iya. Serius apa? Serius. Gitu ya. Gitu. Lumayan agak PR ya, dilihat-lihat ya. Makanya aku bilang ini tuh dunia yang sangat dinamis karena setiap harinya itu peristiwanya beda, kegiatannya beda gitu. Tiba-tiba besok kecelakaan. Iya. Enggak, maksudnya peristiwanya peristiwa kecelakaan. Ngagetin juga gitu. Ya, tiba-tiba besok kecelakaan setelah liputan kan, aduh. Jadi tuh kadang huru-hara, kadang hura-hura. Gitu. Iya, ketemu. Kadang huru-hara, kadang hura-hura. Huru-haranya itu kita ketemu sama banyak peristiwa-peristiwa chaos gitu ya, misalnya demo dan lain sebagainya. Lalu yang hura-huranya kita bisa ketemu menteri, kita bisa ketemu dengan pejabat-pejabat, kita bisa ketemu sama orang yang privilege kita itu. Enggak semua orang bisa ketemu sama orang-orang penting, tapi kita semua punya akses untuk ketemu sama orang-orang penting, bahkan ngorek-ngorek informasi dari orang penting itu. Gitu. Itu termasuk hura-hura lah ya kira-kira. Itu hura-huranya kita. Di Jaksel juga itu ya kira-kira hura-hura. Ketemu orang penting tuh penting loh. Ketemu orang penting tuh gimana ya jadi nyernanya ya. Ya kan, seperti hura-hura itu hura banget ya kan. Hura-hura. Ya, tapi dari situ kan maksudnya misalnya nih ada demo ya kan, demo. Terus gimana caranya ngambil spot yang menurut Bunga, ini kayaknya safe nih kalau di sini, atau tapi gue harus dapat background gambaran orang demonya harus tetap dapat masuk ke kamera nih gitu. Itu biasanya diskusi sama, di situ kan cuma ada kameramen. Tentunya diskusi sama kameramen dong. Cuman untuk menentukan seperti itu tuh pengalaman Bunga gimana? Spotnya? Karena sebenarnya kan demo itu nggak selamanya rusuh. Misalnya pas waktu kan, tapi pernah aku di TV yang sekarang di CNBC Indonesia, meskipun kita basicnya ekonomi bisnis, tapi kita pernah ngeliput demo itu, karena ngeliput demonya waktu itu tuh soal apa ya?
RKUHP? RKUHP. Oke. Kayaknya ya soal menolak itulah. Oke. Waktu itu demo mahasiswa. Nah, biasanya kan ada menyusupi gitu ya. Jadi bukan peserta demonya biasanya yang bikin chaos. Sering terjadi lah di demo-demo kota besar gitu. Nah, jadi once aku datang itu sore itu masih audiensi lah dengan pejabat DPR waktu itu. Ketua DPR dan ketua MPR itu menemui massa lah. Nah, terus tiba-tiba ada dorong-dorongan nih. Nah, yang aku lihat ya dari pandangan mataku adalah pada saat itu mahasiswa-mahasiswa yang betulan yang pakai jaket identitas universitas mereka itu bilang, jangan rusuh kayak gitu. Jangan rusuh. Nah, tapi kita meskipun kalau misalnya reporter lapangan itu kalau misalnya lagi demo, polisi mau pukul tuh nggak bisa karena kita tinggal ini ID card kita pers gitu. Kita kan dilindungi, kita nggak boleh gitu. Dan masa pun nggak boleh kayak gitu ya, meskipun kadang terjadi ya cerita dari teman-teman, kadang ada aja yang kena gitu kan, tidak sengaja dan tidak sengaja gitu. Waduh. Iya itu resiko juga ya. Itu bagian dari resiko pekerjaan lah ya. Jadi teman-teman talenta muda di sini ya kan, setiap pekerjaan apalagi yang sering ikut demo ya kan, mungkin berbakat tadi kan untuk jadi reporter, bisa saya khusus untuk pas waktu demo aja Pak gitu. Nah itu tuh kita harus emang pinter-pinter sih mencari spot yang aman gitu. Kalau misalnya masih belum chaos ya kita bisa di tengah-tengah bahkan kita bisa mewawancarai massa, ketuanya yang mempelopori ini seperti apa sih aspirasinya seperti itu, karena memang harus kan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan yang crowded gitu, mencari ketua masanya tuh gimana? Dia nanya aja gitu. Nanya aja ketuanya yang mana bang? Mbak ikut organisasi yang mana? Oh yang ini, ketuanya yang mana? Oh itu yang itu. Ya udah tanya, mau wawancara dong bentar gitu. Ini mau nanya-nanya nih, coba apa aja sih yang diaspirasiin, ada berapa poin kayak gitu, tinggal tanya aja. Kita punya kebebasan untuk itu, kita punya privilege itu untuk bertanya sama semua orang dari berbagai kalangan gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam satu case waktu demo nih, itu dia ada target untuk minimal lo wawancara 3 orang lah atau enggak bebas ada. aja gitu. Sebenarnya tidak ada target, tapi kan kita as a jurnalis pasti tahu apa yang belum kita terjawab cari di lapangan. gitu ya. Iya. Ini ngapain sih sebenarnya mereka ini? Karena kan pasti akan ditanya, mereka ngapain emang? Mereka ya benar. Iya kan? Benar. Nah, itu yang kita cari, dan kita yang bahkan harus tahu. Kita kan matanya kantor kan nggak tahu apa yang terjadi di lapangan kan. Benar. Kita mata dan telinganya kantor. Jadi apa yang kita lihat, apa yang menarik, itu yang bisa kita laporin gitu. Benar. Kita harus pinter-pinter lah nyari, ntar tiba-tiba ada kejadian unik waktu di demo, misalnya ada ibu-ibu pingsan atau misalnya ada ini, ada itu, ada kejadian-kejadian yang dramatik, itu kita harus pasang mata gitu. Oh gitu. Jadi nggak serta-merta cuman ini cuma nonton chaos, doang. Ini jadi chaos, ini memang itu. benar-benar harus membaca situasi. Harus membaca situasi harus banget. Standby ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam durasi waktu yang lama, pernah nggak kayak ya pasti ngerasa capek apa gimana? Itu pasti lah ya. Pasti capek. Itu bagian dari resiko juga lah ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa simpulkan ya, ketika misalnya kayak teman-teman talenta muda nih, ya kan pengen berkarir gitu, memulai karir di dunia jurnalistik gitu ya, jurnalistik lagi. Ya benar. Iya benar ya. Benar dunia ya? Jurnalistik. Dunia jurnalistik itu mungkin as a reporter gitu ya. Nah itu tipsnya apa aja nih? Tipsnya satu doang sih Kak, apa cuman tuh? mau belajar. Karena siapapun dari background manapun itu bisa banget jadi jurnalis. Cuman memang banyak yang harus dipelajarin ya. Mulai kalau reporter TV itu kan selain harus bikin naskah juga kita harus tahu on cam, dan on cam itu kan banyak orang yang bilang gini, enak ya jadi reporter TV, enak ya jadi presenter masuk TV. Padahal itu untuk on cam itu hal yang sulit dan bikin kita deg-degan banget juga. gitu. Iya benar. Udah gitu kalau misalnya kita ada salah pasti kita dihujat kan. Iya benar. Nah itu sebenarnya tidak semudah apa yang dipikir, tidak seenak yang dipikir. Kalau enak banget ya, padahal itu adalah kemampuan yang harus digali untuk bisa luas depan kamera kayak ya pemirsa di belakang saya ini ada, itu tuh sulit karena terkadang sulit. Karena orang pasti tegang kan. Pasti tegang. Ya pemirsa di belakang saya ada itu tuh pasti terjadi sama reporter-reporter baru. Iya, dan itu kemauan untuk belajar untuk nulis naskah, kemauan belajar untuk on cam depan kamera, kemauan untuk mencari fakta-fakta yang ada, karena kan yang berita yang kita tampilkan, berita yang kita siarkan itu kan berita-berita yang sesuai fakta. Betul. Ya kan, mau belajar gimana caranya melobi narsum, mau belajar gimana caranya
bisa luas di lapangan. Sebenarnya cuman itu sih, cuman mau belajar aja atau pokoknya. enggak gitu. Iya, Karena mau dia punya skill apapun tapi dia nggak mau belajar lagi, kayak gelas yang udah penuh terus tapi ternyata ada ilmu lagi, ya dia nggak akan bisa menerima ilmunya. Bener, gitu ya. nggak akan bisa upgrade lah gitu Iya, intinya. itu teman-teman. Tapi kalau misalnya dari skills yang lain-lain yang misalnya kayak public speaking mungkin itu mungkin juga perlu diasah kali ya. Betul. Skill-skill yang perlu diasah untuk menjadi seorang jurnalis itu adalah kemampuan untuk mengkritisi sesuatu, kemampuan untuk mencari fakta, kemampuan untuk menggali informasi dari narasumber, kemampuan untuk menulis naskah, kemampuan untuk live report tadi, untuk bagaimana caranya melaporkan secara verbal. Nah itu ada beberapa banyak kompetensi ya kalau kita bilangnya kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman talenta muda yang pengen menjadi jurnalis gitu. Jurnalis, jaksel banget. Ini kebetulan ini di selatan Jakarta sih makanya. Selatan Jakarta ya. Ini mau bilang ini South Jakarta. Iya, South Jakarta. Emang suka kebalik-balik gitu karena ya itu tadi. Jadi balik lagi ya. Balik lagi kemana nih kita? Balik lagi kita ke kompetensi ya. Jadi kompetensi yang harus teman-teman talenta muda dimiliki oleh talenta muda itu ada beberapa hal ya, terutama yaitu bagaimana cara membuat narasumber itu juga percaya sama kita dan juga mau ngasih tahu nih gitu, mau kita korek-korek juga ya kan, dan kita juga harus punya skill untuk menyampaikan secara verbal gitu. True. Nah itu teman-teman talenta muda ini kan karena Talent Hub mau ada roadshow ya ke beberapa kota, dan kalau misalnya yang nonton podcast ini kan bisa jadi nanti ada yang tertarik gitu kan, wah biar kayak Kak Bunga Cinka kan. Oke, kayak Bunga Cinka gitu. Salah satu huruf ya Pak gitu. Nah, kayak Kak Bunga Cinka nih ya kan. Nah, jadi sehingga teman-teman talenta muda di luar-luar daerah juga, karena kalau menurut Talent Hub gitu. Kalau menurut Talent Hub opportunities itu untuk semua orang gitu. Ya, betul. Jadi tidak hanya untuk teman-teman yang di kota-kota besar aja gitu. Setuju. Ya kan, setuju nggak? Terus dulu lah kalau setuju. Jadi makanya di Talent Hub sendiri ada beberapa program yang enables teman-teman yang ada di luar kota itu untuk tetap mengikuti program-programnya Talent Hub seperti Talent Class dan lain sebagainya. Jadi semua orang bisa akses gitu. Jadi kesamaan akses terhadap satu hal yang meningkatkan skill penting banget lah menurut kita gitu. Benar sih. Nah, oke, teman-teman Talent Hub, itu saja mungkin. Tapi sebelum kita closing nih, mungkin ada closing statement. Statement apa ya? Apa ya dari Kak Bunga Cinka gitu, pakai ki. Kak. Ya kan? Oh ya Kak. Ya. Jangan di jekselin deh. Jaksel ya kan. Jangan terlalu jaksel lah ya. Jangan terlalu jaksel. Iya, oke. Ada istilah baru nih, jaksel. Jadi gimana jaksel? Kita dengerin dulu closing statement apa buat teman-teman talenta muda di seluruh Indonesia gitu. Mungkin yang tadi punya bakat akan menjadi reporter ataupun presenter mungkin di kemudian hari, apa nih pesan-pesan pesan-pesannya adalah buat para kaula muda. Anjay. Ya, kaula muda. Ya, pasti kaula muda yang baru mau terjun ke profesi tertentu, reporter bahkan jurnalis itu kadang merasa, wah, dia ini misal let's say Najwa Shihab. Wah, Najwa Shihab ini udah keren banget, udah oke banget. TV. Udah udah mantap banget lah, udah matang banget menjadi seorang jurnalis. Bisa nggak ya gue kayak gitu? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang common. Tapi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu membuat kamu kecil diri, membuat kamu tidak percaya diri, membuat kamu mengubur potensi-potensi yang ada di diri kamu. Karena memang setiap orang yang baru memulai langkah pasti belajar banyak banget gitu. Tapi ketika kamu menjalani itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, and then you look back, oh ternyata kita udah sejauh udah ini berprogres ya gitu. Jadi buat kamu yang mau jadi reporter, jadi jurnalis, jadi presenter, punya goal jadi presenter dan harus terjun ke lapangan dulu, just do it. Terus pokoknya jangan pernah nyerah, jalanin aja karena pasti memang banyak sekali tantangan di awal-awal.
yang harus dihadapin, tapi tantangan-tantangan itulah yang akan membentuk kamu menjadi seorang reporter, menjadi seorang jurnalis yang benar-benar matang sampai ke depannya kamu mungkin bisa punya program sendiri gitu. Jadi semangat, jangan langsung compare diri kamu dengan reporter senior yang wah mereka live reportnya udah oke banget. Jangan kamu lihat diri kamu yang sekarang, lalu lihat nanti beberapa tahun ke depan kamu udah seberkembang apa. Gitu sih yang aku rasain. Wih, beri tepuk tangan dulu dong. Keren banget sih. Jadi ternyata tadi di backstage sih kita ini pembicaraannya. Ada backstage-nya? Ada sih, bisa dilihat sih ini. Ngomongnya apa tuh? Nggak mungkin dong front office. Bener juga, ntar ketahuan. Iya, ntar ketahuan kalau pintunya di sana. Pintunya di sini nih sebenarnya. Iya, sebenarnya pintunya di sini guys. Ini pintu rahasia. Iya, cuman kita belum di WA sama Doraemon untuk membuka ini ya. Oke, teman-teman talenta muda, itu podcast kita pada malam hari. Beri tepuk tangan dulu dong. Bunga Cinka pakai K ya. Dan thank you banget udah datang di Talent Podcast dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman talenta muda dan kita doakan supaya Bunga cepat untuk jadi presenter di TV ya. Amin. Dan kita semuanya juga mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu di dalam program-program yang untuk teman-teman talenta muda di seluruh Indonesia dari Talent Hub gitu ya. Oke. I'm looking forward. Oh iya, siap. Pak Jen tolong dicatat deh. Oke, thank you. Tos lagi dong. Oke, thank you udah hadir di podcast kita. Itu saja teman-teman talenta muda. Tadi udah ada closing statement juga dari Kak Bunga. Sampai jumpa di Talent Podcast berikutnya. Gua Bro Lutfi di @bro.luthfi dan juga Bunga di @bungacinka. @bungacinka. Udah centang biru kan? Belum. Oh belum. Tapi ini ya. Tapi ini ya kan followersnya udah banyak. Enggak tadi dong. Saya lihat-lihat. Enggak dong. Dan tolong di follow ya IG kami, itu paling penting ya, inti podcast kita sebenarnya itu ya kan. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Talent Hub di @talenthub.ind dan juga tonton podcast kita, like, share, subscribe, and comments di YouTube channel Talent Hub di Talent Hub ID. Oke, sampai jumpa di Talent Class berikutnya. Gua Bro Lutfi pamit undur diri dan salam talenta muda. Yoi.